Assalamualaikum teman-teman. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kisah kali ini diambil dari Twitter Creepylogy, di mana dalam cerita ini sebut saja Aris sedang melakukan kegiatan kampus yang diadakan di Sukabumi. Singkat cerita, Aris dan teman-temannya berangkat iring-iringan naik motor. Setelah menempuh perjalanan 4 jam, tepat jam 9 malam, mereka semua sudah sampai. Rencananya Aris dan teman-temannya akan menginap selama 3 hari. Rumah yang dijadikan tempat menginap ini agaknya sudah lama tidak ditempati. Terlihat dari dindingnya yang sudah berlumut, lembab, dan sangat kotor. Rumah ini tidak besar, hanya ada 2 kamar yang saling berhadapan. Itu pun ada 1 kamar yang katanya tidak boleh dimasuki. Malam pun tiba. Disinilah masalah itu muncul. Rumah ini tidak cukup untuk menampung Aris dan kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Tidak mungkin juga mereka menumpang di rumah warga. Mengingat waktu yang sudah larut malam dan posisi rumah ini berada di ujung jalan, tepat di bawah bukit. Aris yang memang ceplas-ceplos lantas asal bicara, "Apa salahnya kita tidur di kamar terlarang itu? Kalau ada apa-apa, toh bisa ditanggung bersama." Mendengar ucapan Aris, sontak teman-temannya itu kaget. Namun mengingat kondisi mereka yang sudah sangat lelah, akhirnya mereka setuju untuk menempati kamar itu. Pintu pun dibuka. Kamar ini tidak berlampu, tidak ada isinya kecuali selembar kasur. Yang tak kalah membuat Aris dan kawan-kawannya kaget, dia melihat banyak sekali raja di atas pintu, tembok, bahkan di langit-langit. Aris mematung sambil memandangi raja-raja itu. Aris ini sedikit banyak tahu tentang raja. Menurutnya, jika raja itu diletakkan di tembok, kemungkinan digunakan untuk meminta, menolak, atau untuk penangkal. Dia semakin penasaran. Pernah terjadi peristiwa apa di rumah ini? Singkat cerita, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Mulanya ada 6 orang yang mau untuk tidur di kamar terlarang itu. Tapi lama-kelamaan, teman-temannya ini keluar satu persatu. Kata mereka, kamar ini tidak nyaman, hingga hanya tersisa Aris dan Robi saja. Nah, kawan Aris yang satu ini menggandrungi hobi paranormal. Saat mata mulai mengantuk, dia malah memancing obrolan-obrolan seputar gaib. "Riz, apa nggak tidur di luar aja? Kamar ini hawanya nggak enak," kata Robi. Tiba-tiba, Robi kaget melihat ada bayangan yang masuk. Bayangan itu masuk secepat kilat. Alih-alih meladeni Robi, Aris memilih tengkurap lalu berusaha tidur. Pelan dan pasti, mata makin mengantuk, hingga Aris tak sadar lagi. Tiba-tiba, Aris terbangun karena merasa kakinya diinjak. Tanpa basa-basi, Aris kemudian memarahi Robi. Robi pun berbisik pelan kepada Aris,
Bukan aku, Riz. Aris kaget bukan kepalang. Secepatnya dia berpaling menoleh ke arah temannya itu. Belum sempat meminta penjelasan, Aris sudah diherankan dengan tingkah Robi. Wajahnya yang ditutupi jaket dan tangannya bergerak gelisah. "Hei, ada apa?" Aris bertanya. "Itu Riz, dari tadi di situ, tapi jangan lihat Riz," ucap Robi sambil menunjuk-nunjuk tembok. Alih-alih menuruti ucapannya, Aris ini malah membalikkan badan lantaran penasaran. Bebarengan dengan itu, kaki Aris tak lagi terasa diinjak. Namun sebagai gantinya, Aris melihat wujud tinggi yang berbalut kain putih berdiri di sudut kamar mereka dengan wajah yang sangat rusak. Betapa kagetnya Aris saat itu. Jika kalian pernah melihat buah yang jatuh di tanah, busuk, kemudian mengering, begitulah kira-kira gambaran pocong, kering dan busuk. Aris dan Robi langsung lari sekuat tenaga, dan ketika Aris menoleh ke belakang, rupanya pocong itu masih ada di sana. Kamar itu rupanya benar-benar bukan kamar sembarangan. Teman-teman Aris dan Robi juga ikut terbangun gara-gara suara gaduh di luar kamar. Di teras, Aris masih terus termenung, dan untuk berdoa saja rasanya sangat berat. Kemudian Aris mengerti, masalah ini belum selesai. Tengkuknya dengan cepat terasa hangat, dan bukan main beratnya. Juga penglihatannya mulai tidak fokus. Boleh percaya atau tidak, ketika jin itu berusaha mempengaruhi pikiran, sebenarnya tanda-tandanya itu bisa kita rasakan. Yang pasti Aris tidak mau kerasukan, sebab kata orang efeknya bisa jangka panjang. Robi juga tahu apa yang sedang menimpa temannya itu. Karena itu dia buru-buru mengajak semua teman-temannya pergi dari rumah itu. Mereka pun menyusuri jalan kampung hingga menemukan musola. Mereka memilih menghabiskan malam di musola itu daripada harus kembali ke rumah itu. Keesokan harinya mereka memutuskan kembali ke Jakarta. Aris mampir di warung kecil untuk pesan kopi. Lalu Robi mengisahkan kepada pemilik warung perihal yang terjadi malam itu. Kata si empunya warung ini, memang rumah itu sudah sekitar 7 tahun ditinggal penghuninya. Dulunya ditempati satu keluarga yang beranggotakan 6 orang. Suatu hari, sang kepala keluarga ini menderita sakit aneh. Dan orang-orang akhirnya tahu itu adalah teluh. Lelaki itu tidak pernah sembuh. Tapi kenyataannya, sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa penyebabnya yang membuat satu keluarga itu menjadi seperti itu. Beberapa waktu setelah kematiannya, ibunya yang tinggal bersama di rumah itu juga dikirimi teluh. Terkadang dia mengamuk dengan menyakiti diri sendiri hingga kulitnya robek, dan pada akhirnya wanita tua itu meninggal dunia. Dari saran seorang paranormal, keluarga yang tersisa memilih meninggalkan rumah itu. Alhasil rumah itu dibiarkan kosong.
Anggota keluarganya juga dilarang menginjakkan kaki di rumah itu selamanya. Robi pun bertanya, lalu buat apa raja-raja itu? Pemilik warung pun mengatakan bahwa itu dipasang atas persetujuan penduduk desa. Rumah itu memang angker. Kalau hari biasa tidak ada yang mau ke situ. Lagi pula buat apa? Lokasinya saja mentok di ujung jalan. Tidak ada jalan lagi kecuali semak dan pohon belukar.